Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Patricia, kelas 2B D4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video ini saya akan membahas materi dengan judul perkreditan. Jadi teman-teman, sebenarnya apa sih itu kredit? Jadi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Itu pengertian menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pengertian lain dari kredit yaitu suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa, prestasi dan kontraprestasi yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu. Selanjutnya unsur-unsur kredit. Jadi unsur-unsur kredit itu meliputi dua pihak, yaitu adanya keterlibatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Unsur kedua yaitu kepercayaan. Jadi kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa barang ataupun jasa benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Selanjutnya ada kesepakatan. Jadi kesepakatan merupakan suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya ada jangka waktu. Jadi jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, resiko. Itu adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Unsur selanjutnya ada balas jasa. Jadi, dalam bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit bunga. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kredit. Adapun tujuan kredit yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu pemerintah atau menggerakkan roda perekonomian. Adapun fungsi kredit yaitu daya guna uang, peredaran dan lalu lintas uang, daya guna barang, peredaran barang, alat stabilitas ekonomi, kegairahan berusaha, pemerataan pendapatan, dan hubungan internasional. Nah, kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Jadi jenis kredit itu dari segi kegunaan ada kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan sebagai modal kerja atau kegiatan usaha, baik untuk memulai usaha maupun memperluas usaha. Kredit investasi merupakan jenis kredit yang digunakan untuk kegiatan berinvestasi. Jadi jenis kredit ini sifatnya produktif, yaitu memberikan keuntungan dari kegiatan berinvestasi. Adapun jenis kredit jika dilihat dari segi tujuannya, ada kredit produktif dan ada kredit konsumtif. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk proses bisnis dengan tujuan meningkatkan produksi atau penjualan.
Kredit ini disalurkan kepada perusahaan atau perorangan yang memiliki usaha di bidang barang dan jasa. Contohnya, kredit investasi, kredit modal kerja, cash collateral, dan lain-lain. Kredit konsumtif adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya berupa kredit yang diperuntukkan untuk kegiatan konsumtif seperti pembelian barang elektronik, kendaraan bermotor, jasa, kebutuhan sehari-hari, atau barang dan jasa apapun yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Contohnya itu kartu kredit, kredit tanpa agunan, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, jika kita mengambil kredit, tentu ada jaminan-jaminan yang diberikan. Nah, sebenarnya apa sih jaminannya? Jaminannya itu bisa berupa barang, seperti mobil, motor, laptop, dan barang berharga lainnya. Bisa surat-surat berharga seperti surat motor, surat mobil, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Bisa juga orang atau perusahaan. Asuransi, misalnya polis asuransi. Nah, dalam hubungan transaksi kredit tentu tidak terluput dari masalah-masalah, baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Nah, sebelum itu, sebenarnya apa sih itu pengertian kredit bermasalah? Di sini ada menurut Faisal dan Andrea, tahun 2005, ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank. Selanjutnya, kredit di mana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan antar nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank. Jadi adapun sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu kurang pengecekan terhadap latar belakang masalah, kurang tajam menganalisis maksud dan sumber tujuan penggunaan kredit, dan sumber pembayaran kredit analisa laporan. Kurang mahir dalam menganalisa laporan keuangan calon nasabah, kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat, pemberian kelonggaran terlalu banyak, pejabat kredit atau akun officer mudah dipengaruhi, diintimidasi, atau dipaksa oleh calon nasabah. Kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi perusahaan nasabah. Ada kepentingan pribadi pejabat, bank, dan lain-lain. Adapun kesalahan-kesalahan nasabah. Jadi, kesalahan nasabah bisa meliputi tidak kompeten, nasabah tidak atau kurang memiliki pengalaman, nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya, ada nasabah yang tidak jujur, nasabah yang serakah, dan lain sebagainya. Adapun faktor eksternalnya yaitu kondisi perekonomian, ada perubahan-perubahan peraturan, dan bencana alam. Jadi bagaimana cara menyelesaikan kredit bermasalah? Jadi ada beberapa metode penyelesaian kredit bermasalah yang biasa disebut dengan 3R. Ada rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Rescheduling atau penjadwal ulang. Jadi bank mengambil langkah dengan memberikan keringanan kepada nasabah atau debitur. Keringanan tersebut berupa penjadwalan ulang untuk pembayaran utang kreditnya. Selanjutnya ada reconditioning. Jadi bank dapat melakukan perubahan berbagai persyaratan
yang ada sehingga nasabah menjadi lebih ringan dalam membayar kreditnya. Perubahan yang dapat dilakukan adalah perubahan suku bunga, perubahan tata cara perhitungan bunga, pemberian keringanan tunggakan bunga, dan pemberian keringanan biaya dan ongkos. Yang terakhir ada restructuring. Jadi untuk menyelamatkan kredit macet, bank biasanya mengambil tindakan kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.